Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, amma ba'du. Sudah sepantas dan seharusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alkisah pengalaman saya pribadi ketika sekolah di SMA 73 dahulu di tahun 2005. Berdialoglah saya dengan kawan saya. Met, apa alasan kita hidup jika pada akhirnya kita akan mati? Setelah sekian lama dia mencari jawaban dan dia menemukan jawabannya walaupun tidak jelas dengan jawaban dia sendiri. Hidup saja cukup buat aku, karena kita tidak tahu momen terakhir kita seperti apa yang akan terjadi. Syukuri hidup ini, syukuri hari ini, karena rezeki datang tanpa dinanti-nanti. Perkenalkan, nama saya Ali Taufan, biasa dipanggil Mehmet. Pertama, saya tidak akan memberikan sebuah tausiah pada video kali ini karena berat. Bahasa-bahasa tausiah dan nasihat itu berat buat saya. Video kali ini saya ingin memberikan pengalaman hidup, apa yang saya pernah lakukan, apa yang pernah saya rasakan dalam 30 tahun ke belakang. Tak terasa 4 hari ke depan kita sudah selesai dalam perhelatan bulan Ramadan ini, dan apa yang saya sampaikan pada video kali ini berhubungan dengan 10 terakhir di bulan Ramadan. Karena sekali lagi saya mengatakan, saya ini bukan memberikan nasihat, saya juga bukan orang pintar. Buktinya saya membuat catatan, teman-teman, membuat catatan tentang malam terakhir di bulan Ramadan sangat disukai oleh Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Aisyah radhiyallahu an berkata, dahulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersungguh-sungguh di 10 terakhir malam, di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Lebih pada bersungguh-sungguhnya beliau di hari-hari sebelumnya, dan ditegaskan kembali oleh Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari sahabat Aisyah radhiyallahu an bahwasanya dahulu Nabi apabila kita masuk dalam 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau mengencangkan ikat pinggangnya malam-malam. Keterangan atau arti dari kata mengencangkan ikat pinggangnya malam-malam ini adalah beliau bersungguh-sungguh untuk ibadah dan menjauhi istri-istrinya. Beliau tidak berhubungan badan di malam-malam 10 terakhir, dan beliau sibuk bersujud, bersembah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada kata-kata yang menarik, frasa yang menarik, kalimat yang menarik buat saya. Beliau bersungguh-sungguh untuk ibadah, menjauhi istri-istrinya. Tunggu dulu. Kaum muslimah pendengar yang berbahagia, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, penekanan di sini bukan kepada istri-istrinya. Jangan julid dulu belum puasa ini ya. Pada kaum perempuan, penekanan ini kepada Rasulullah yang begitu luar biasa tekad beliau, tidak menyentuh istri-istrinya, tidak berhubungan badan dengan istri-istrinya. Beliau adalah manusia sempurna yang diturunkan di muka bumi ini. Beliau adalah manusia yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala Jannatul Firdaus, tapi masih bersungguh-sungguh dalam ibadah. Sedangkan kita
Teman-teman silakan menjawab pada dirinya masing-masing, karena saya tidak bisa menjustifikasi, karena saya juga tidak punya daya dan upaya, hanya bisa memberikan pengalaman-pengalaman pribadi saya. Kemudian dalam 10 hari terakhir dalam bulan Ramadan ini ada beberapa amal yang bisa dan mudah kita kerjakan. Tidak ada kata terlambat, teman-teman. Tidak ada kata-kata ntar dulu, nanti. Jika waktunya memang 4 hari lagi menuju Idul Fitri atau berakhir bulan Ramadan, mari kita lakukan. Yang pertama, amal yang paling mudah kita kerjakan adalah berzikir, teman-teman. Para pendengar setia di jajaran Bawaslu Kota Tangerang Selatan dan umumnya Bawaslu Republik Indonesia, ada beberapa amal yang sangat mudah dikerjakan. Yang paling mudah itu adalah zikir, teman-teman. Zikir, surat Al-A'raf ayat 205 artinya, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Ingat teman-teman, zikir amal yang paling mudah bisa dikerjakan saat kita beraktivitas. Bahkan ketika kita memulai sebuah pekerjaan atau mau berangkat dari rumah menuju kantor, kita bisa berzikir, teman-teman. Subhanallah, subhanallah sambil naik motor, subhanallah, subhanallah. Ketika tidur siang itu, oh ya, walaupun 5 menit, saya akuin saya juga pernah tidur siang ketika selesai kerjaan ya. Kalau belum selesai kerjaan, zolim sama saya. Tapi setelah pekerjaan selesai 5 menit, zikir aja sebentar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu. Yang kedua, amal kedua itu tadarus, teman-teman. Tadarus Al-Quran diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud sebagai berikut. Abdullah ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW, qala Rasulullah, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, yaitu Al-Quran, maka dia akan mendapat satu kebaikan. Satu kebaikan akan dilipatkan menjadi 10. Misalnya, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi 4 hari ke depan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan tadarus Al-Quran, sehingga kebaikan-kebaikan kita bisa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahala kita berlimpah, nilai keimanan kita meningkat. Seperti itu. Yang ketiga, i'tikaf. Teman-teman tahu i'tikaf? I'tikaf itu adalah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam masjid, di dalam mushola. Ada yang bertanya, bang, gimana nih Covid nih, gak ada yang masjid kita? Siapa yang bilang gak ada yang masjid? Buktinya daerah saya juga masih ada yang masjid, dengan cara menggunakan protokol dengan kesehatan yang berlaku. Jika teman-teman ingin beriktikaf, datang ke masjid dengan jarak 1 meter kan bisa. Jangan jadikan alasan, jangan jadikan rukhsah teman-teman untuk tidak beriktikaf. Tapi iktikaf sungguh-sungguh, teman-teman. Kita bermunajat kepada Allah, kita mengingat Allah, berzikir. Artinya kita berzikir subhanallah, diucap subhanallah, di dalam hati diartikan kembali Maha suci Allah. Jangan kita berzikir subhanallah, otak kita kemana-mana, lapar lah, haus lah, minum lah, kacau udah. Selanjutnya, amal yang gampang, yang mudah dilakukan adalah perbanyak doa. Doa
Ingat teman-teman, para pendengar setia, perbanyak doa, bukan perbanyak dosa. Walaupun beda-beda dikit, hanya hilang saja S-nya kan? Perbanyak doa. Aisyah berkata, wahai Rasulullah, apa pendapatmu jika aku ketepatan mendapatkan malam Lailatul Qadar? Apa yang harus kuucapkan? Beliau menjawab, ucapkanlah Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, mencintai kemaafan, maka maafkanlah aku. Hadis riwayat Ibnu Mujah yang disahihkan oleh Albani. Enggak muluk-muluk teman-teman. Maafkanlah hambamu ini atas semua dosa-dosa yang telah aku perbuat, yang telah kami perbuat. Demikian pengalaman hidup saya yang bisa saya sampaikan. Berikut amal yang bisa kita lakukan di 10 terakhir bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan hidayahnya, mendapatkan syafaatnya, mendapatkan berkahnya di bulan yang suci ini, di bulan Ramadan. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.